Belajar sampai akhir hayat. Bagi saya, belajar itu proses seumur hidup dan bukan sekedar tahap untuk mencapai jenjang imamat. Sudah imam pun masih harus terus belajar secara pribadi dengan banyak mempelajari apa saja. Saya tetap belajar sekalipun tidak sedang menjalani tugas belajar atau ongoing formation. Sampai kapanpun tetap terngiang di telinga saya apa yang pernah diucapkan oleh seorang pastor senior saya. Kalau seorang dokter tidak belajar lagi, ia akan menjadi dukun. Kalau seorang pastor tidak belajar lagi, ia akan menjadi mudin, yaitu tukang doa. Bukan berarti maksud saya meremehkan doa, tetapi bahwa pengetahuan itu penting untuk membantu baik berdoa maupun berkhotbah. 4 cara belajar. Pertama, mempelajari alat. Alat sebagai sumber pengetahuan, means as source of knowledge. Kita ingin mengoperasikan komputer, membuat PowerPoint, YouTube dan lain sebagainya, tidak perlu kursus. Asalkan kita tekun, mencoba dan mencoba terus akan bisa. Ada orang yang menjadi ahli bukan karena mereka telah mempelajari secara khusus dan formal, tetapi belajar sendiri atau otodidak. Kedua, mempelajari suatu tempat. Tempat dapat berperan sebagai sumber pengetahuan, place as source of knowledge. Ketika datang ke suatu tempat, ada kemungkinan. 1. Sebagai wisatawan, kita melihat-lihat, menikmati objek dan keadaan atau peristiwa yang ada. 2. Sebagai peziarah dengan motivasi penyegaran rohani. 3. Sebagai pengelana, berbekal peta maupun jalan-jalan untuk mendapat informasi. Dan 4. Sebagai wartawan, yaitu dengan jernih melihat dan cermat mencatat, kata Martias Daski Pandu. Cara keempat baru menjadi bermakna pengetahuan karena kita mencatatnya dan mendapat banyak informasi yang dapat memperkaya wawasan kita. Ketiga, mempelajari orang, man as source of knowledge. Ketika bertemu dengan orang pakar, entah di bidang apapun, kalau kita cerdik, kita tidak akan menyia-nyiakan kehadirannya. Kita dapat bertanya dengan banyak hal bidang keahliannya, namun jangan dengan cara yang memuakkan, harus dengan sopan. Seperti seorang wartawan idealnya, kita punya latar belakang pengetahuan tentang bidangnya walaupun cuma sedikit. Percayalah, biasanya sang pakar tersebut akan bersemangat untuk memberitahukan banyak hal kepada kita. Bukankah itu berarti kita mendapat ceramah gratis? Setiap orang adalah sumber ilmu pengetahuan. 4. Mempelajari buku. Buku sebagai sumber pengetahuan, books as source of knowledge. Bahkan kata Yudi Latif pernah mengatakan buku adalah universitas. Books are university. Dia seorang penulis yang sangat produktif sejak masa muda. Berkat ketekunannya banyak membaca buku. Dan dia pun menulis buku tebal-tebal. Apa artinya seseorang yang menempuh ilmu di sebuah universitas tetapi tidak lagi membaca buku? Manakah yang lebih mahir antara seseorang yang tidak melalui pendidikan formal di universitas tetapi rajin membaca buku dengan seorang mahasiswa tetapi malas membaca? Saya yakin si rajinlah yang akan menjadi pintar. Membaca apa saja, ini bagi saya mungkin kurang sesuai dengan yang lain.
Saya membaca bidang apa saja, minat saya terlalu luas. Kalau di clipping artikel suatu surat kabar ya tentang apa saja, semua masalah. Itu dulu suka clipping. Mungkin gini kurang baik ditiru, saya kurang fokus. Sehingga ketika menulis ya menulis tentang apa saja. Saya cenderung mengikuti keinginan hati, tidak tahu membaca buku ini atau majalah itu untuk apa. Seakan-akan seperti sudah harus begitu, lalu terjadi secara kebetulan. Tetapi kalau kebetulan terus-menerus berulang kali ya nggak tahu apa itu namanya. Bukankah seperti sudah diatur? Berikut ini sekedar beberapa pengalaman saya. Pertama, saya pernah secara tiba-tiba ingin membeli dan membaca majalah Info Bank. Saya baca sampai habis. Lalu suatu saat terjadi bank-bank beku operasi. Satu persatu ambruk ketika krisis dulu. Saya langsung tergerak menulis sebuah artikel ke koran dengan judul Mencari Solusi Problem Perbankan dan dimuat oleh koran lokal. Puas sekali rasanya, padahal siapakah saya bukan ahli bank. Kedua, beli buku tentang ekonomi Cina, saya pun heran sendiri untuk apa. Ternyata ketika itu Deng Xiaoping meninggal. Spontan saya tergerak untuk menulis artikel dari berbagai sumber koran dan buku yang telah saya beli. Lahirlah tulisan saya di surat kabar lokal, judulnya Ekonomi Cina Pasca Deng Xiaoping. Ketiga, beli buku Dua Hati Berpadu, 10 persiapan sebelum Anda memasuki hubungan serius. Pikir saya, buku ini akan bermanfaat untuk calon pengantin, misalnya memberi kursus persiapan perkawinan. Setelah saya baca habis merasa wah bagus sekali. Bukan hanya untuk calon pengantin, untuk yang sudah menikah pun masih relevan. Tidak lama kemudian saya diminta untuk memberi rekoleksi kepada 100 pasangan suami istri, para karyawan di beberapa perusahaan. Heran saya. Keempat, terdorong kuat untuk membeli beberapa buku tentang perempuan. Heran juga. Tapi ya tetap saja saya beli, ini dorongan hati. Sambil mengejek diri sendiri, akan jadi ahli tentang genderkah saya? Ketika itu masalah gender sedang rame-ramenya dibicarakan. Selesai membaca buku, saya dapat telepon dari Vikjen. Waktu itu Romo Manggu. Romo diminta untuk memberi ceramah di gedung wanita di Bandar Lampung dalam rangka Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Setelah saya menolak, ya saya di Bandar Jaya waktu itu. Ya jauh, ya. Dan Romo-romo yang dekat saja. Tetapi penolakan sia-sia, akhirnya saya iakan. Mungkin untuk inilah buku-buku itu saya beli. Itu belum selesai, bukan hanya 4 kali itu. Bahkan masih terus-menerus, berkali-kali. Dan membuat saya tidak habis pikir sampai hari ini. Ragam bacaan, di samping kitab suci tentu saja, sebagai bacaan wajib, saya membutuhkan bacaan beragam. Buku rohani renungan untuk menambah masukan atau memberi inspirasi untuk khotbah. Dua buku ilmiah yang serius, bisa teologi, filsafat, politik, kebudayaan dan sebagainya untuk mengasah berpikir. 3, sastra. Sekarang yang saya sukai novel-novel rohani seperti Yesus, Paulus, Maria Magdalena, Cawan Suci, Istri Pilatus, Lazarus, dan seperti itu, kebanyakan terjemahan. 4, koran dan majalah, semua yang ada di pastoran saya baca meskipun tidak selalu habis dan
kadang sebagian saja yang menarik. Keragaman bagi saya untuk variasi karena beragam bacaan saya, beragam pula jenis tulisan saya. Saya akan terus belajar, ya menulis, membaca, buat YouTube, sampai akhir hayat. Dengan sharing pengalaman ini maksud saya supaya ya siapa tahu ada orang yang ingin mengetahui alasan saya dan juga mungkin ada yang ingin untuk memperkaya pengetahuan. Percayalah ketika nanti sudah menjadi pastor di paroki untuk para frater, kesempatan untuk membaca itu sangat terbatas, apalagi kalau kita tidak terbiasa, akhirnya kita malas, lelah, lalu tidak pernah lagi belajar. Dan membaca sebagai suatu beban bukan kenikmatan, tidak enjoy malah tertekan. Ujung-ujungnya lalu ya jenuh. Jangan-jangan kita cuma menjadi dukun dan mutin kalau kita tidak belajar lagi. Semoga tidak demikian. Tuhan memberkati kita. Amin.